Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 20 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk hari ini IHSG naik cukup tinggi, hampir 1% ya, 0,97% ke level 7.900-an. Ini mendekati resistennya untuk IHSG. Kalau secara teknikal sih ya di sini masih untuk resistennya ya 7940. Kita lihat aja besok, semoga aja bisa nguji resisten. Nah itu yang perlu diperhatikan ya, sekiranya IHSG itu nggak bisa breakout atau berat buat breakout malah koreksi, nah itu hati-hati ya kalau sampai koreksi IHSG. Ya, sampai hari ini pun sentimennya bagus ya. The Fed menurunkan suku bunga cukup gede 50 basis point, kemudian BI rate juga turun, jadi sentimennya cukup bagus sebenarnya untuk saham. Tapi seperti biasa ya, kalau di investasi itu ada istilahnya buy on rumor, sell on news ya. Jadi ketika datanya udah rilis, nah itu agak mengkhawatirkannya kalau terjadi koreksi gitu. Jadi ya perlu hati-hati juga buat teman-teman yang udah floating profit. Kalau mau sebagian diamankan juga nggak ada salahnya sih, tapi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk IHSG ya, secara teknikal ini mendekati resisten. Untuk besok pantau aja level 7940-an. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 19 September untuk asingnya masih masuk ya, masuknya cukup banyak, dan yang paling banyak dibeli asing hari ini Bank BRI, kemudian disusul BBCA. Hari ini naik cukup tinggi, asingnya net buy cukup banyak, 432,6 M ya, dan BBCA hari ini juga cukup liquid ya, biasanya kan 600 M-an di bawah, sekarang udah 1,5 triliun. Untuk saham BBRI juga masih yang paling gede sih untuk nilai transaksinya 1,8 triliun dan net buy cukup banyak, asingnya 559,7 M ya. Semoga aja besok untuk BBRI juga masih bisa naik lagi lebih tinggi. Selain di saham BBRI, BBCA untuk asingnya juga masuk di Bank BNI cukup banyak, 300-an M, Telkom net buy 163 M, Adaro dan BBTN ini juga net buy ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada ASII, Goto, Buka, LPKR, BMRI. Cuma secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini masih diakumulasi asing cukup banyak. Mudah-mudahan aja untuk besok hari Jumat IHSG masih bisa hijau ya. Di awal market, cuman selama di pertengahan market atau running trade ya lihat situasi kondisi ya. Kalau tiba-tiba asingnya keluar kan itu yang dikhawatirkan. Ya pantau aja level ini 7940-an untuk IHSG. Dan buat teman-teman mungkin yang ada rencana buat entry, mungkin lihat dulu ya sahamnya apakah udah naik cukup tinggi atau masih di bottom. Kalau udah naik cukup tinggi, nah itu kalau mau entry amannya untuk trading aja. Kalau untuk swing atau jangka panjang terlalu beresiko, apalagi kalau melihat IHSG udah di atas seperti ini, udah di pucuk. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kita lihat untuk indeks globalnya hari ini. Untuk indeks global ya hijau semua ya. Ini untuk indeks Asianya hijau, Nikkei naik 2% lebih, Hang Seng naik 2% lebih juga, Singapura indeks 1% lebih. Ya IHSG hitungannya 0,9 ya, cuman ya lumayan tinggi lah. Semoga aja besok masih naik ya untuk IHSG. Kita lihat aja untuk besok. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBCA yang hari ini naik cukup tinggi 2% lebih ya, ngegas. Di awal market langsung open gap atas, turun dikit, ada sedikit gap up ya, kemudian di trade naik lagi dan close di 10.900. Ini malah langsung di tengah-tengah aja ya, di luar prediksi sih ya, bukannya di luar prediksi, cuman cepet banget ya ini naiknya. Untuk BBCA dalam 2 hari aja udah sampai di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Resistennya ada di 11.400 dan supportnya di 10.400. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini Bank BCA bisa nguji resistennya di 11.400-an ya, didukung oleh sentimen yang bagus, kemudian pendapatannya juga positif terus. Karena untuk saham BBCA asingnya masuk ya, itu udah
komplit ya, mudah-mudahan bisa mulus jalurnya ke resisten 11.400an untuk BBCA. Secara teknikal sih seperti itu. Kalau mau entry ya sebenarnya agak telat ya kalau untuk investasi, namanya nunggu koreksi aja. Cuman kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau secara teknikal supportnya di 10.400. Ini di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asnya masuk cukup banyak, 432,6 M net buy. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 19 September untuk asingnya yang masuk ada KZ, BK, ZP, CC versi asing ya. KZ net buy sebanyak 217,3 M. Kemudian BK versi asing net buy 216,7 M, ZP net buy 147,5 M, CC versi asing net buy 121,4 M. Kemudian yang keluar untuk asingnya YU 175, nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi hari ini diakumulasi asing cukup banyak untuk saham BBCA, untuk lokalnya net sell, lokalnya ini jualan, asingnya masuk. Secara teknikal naik, cuman karena ini harganya udah di pucuk ya secara tren besarnya sih emang uptrend ya untuk saham BBCA, cuman ya pastinya kalau market yang sehat biasanya terjadi koreksi ya, entah itu koreksinya kapan ya itu yang kita nggak bisa mastiin ya, kita ikuti aja untuk besok gimana. Kalau melihat hari ini asing masuk cukup banyak, mudah-mudahan di awal market masih bisa hijau ya, mudah-mudahan masih hijau, cuman kalau mau entry hati-hati aja sih, ini udah di pucuk ya untuk trading. Disclaimer, kalau untuk jangka panjang kayaknya perlu dipertimbangkan lagi, cari saham yang masih di bawah itu lebih worth it ya, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Ini untuk saham BRI malah lebih menarik ya, karena harganya masih di bawah, jadi ya bukannya di bawah-bawah juga sih, maksudnya belum terlalu tinggi, belum ATH untuk saham BBRI, dan asingnya juga udah mulai masuk lagi nih dengan jumlah yang banyak ya. Hari ini pun masuknya cukup banyak untuk asingnya di saham BBRI, paling banyak malahan ya, sebanyak 559,7 M, dan harga sahamnya cuma ditutup surplus 0,93. Tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman ada perlawanan turun. Ini sih masih ninggalin gap up ya untuk saham Bank BRI hari ini, langsung open gap atas, tadi dip ke hijau, opennya di 5425, naik sampai sempat ke level 5500 ya untuk harga tertinggi hari ini, cuman ada perlawanan turun, tapi asingnya net buy cukup banyak. Jadi kalaupun besok turun ya mungkin buat teman-teman yang misal baru ada uang mau entry ya itu kesempatan sih, semoga aja belum terlalu terlambat ya. Untuk supportnya di sini masih di 5275 dan resistennya di 5750. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI hari ini tanggal 19, ini aslinya net buy 559,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBRI ya, hari ini tanggal 19 September. Ya, yang akumulasi ZP versi asing net buy 306 M lebih, kemudian KZ versi asing juga net buy cukup banyak 228,6 M, DX ini versi asing net buy 100,4 M, AKBK juga net buy lumayan banyak ya, walaupun AKBK ini cenderung trading untuk hari ini di saham BBRI. Yang keluar untuk asingnya DP, YU, dua broker ini aja yang paling banyak, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi masih diakumulasi asing, lokalnya jualan dan lokalnya pun ada yang masuk sebenarnya ya, yaitu CC versi lokal. Secara keseluruhan untuk BBRI diakumulasi untuk hari ini, walaupun di sesi 2 turun, cuman kalau lihat transaksi hari ini masih ada potensi naik untuk besok, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Kalaupun turun ini sih selama nggak jebol di bawah 5275 aman. Kalau menurut saya sih kemungkinan mungkin kalau turun dikit ya, habis itu mantul naik. Kalau IHSG-nya masih hijau ya, cuman kalau IHSG koreksi ya ya biasanya saham-saham utamanya juga terkoreksi. Mungkin buat patokan saya di sini supportnya ya 5275. Misal dikasih turun lagi di area sini, ada yang jaga harga, itu kesempatan buat entry untuk saham BBRI. Dan kalau untuk swing nanti target price-nya mudah-mudahan untuk tahun ini, untuk bulan ini ya, siapa tahu minggu depannya,
Untuk BBRI tiba-tiba ngegas ke 5725 kan ya lumayan ya. Oke, itu untuk saham BBRI. Ini sih dibandingkan BBSA kayaknya lebih menarik buat entry di saham BBRI kalau untuk saat ini. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk resisten BBRI ada di 5725 dan supportnya 5275. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini sempat ATH ya, sempat nyentuh resistennya, cuman gagal breakout ya. Mungkin kalau teman-temannya tadi sempat lihat chart ya selama running trade ya diamankan ya. Kalau besok koreksi itu kalau mau entry lagi disclaimer ya. Soalnya ini gagal breakout sih. Kalau melihat Bank BCA aja udah bisa ATH, udah mendekati resisten selanjutnya ya, mudah-mudahan BBRI juga bisa mengikuti. Kalau dalam waktu dekat ini bisa breakout disertai volume yang bagus di atas 7.500 ya, target price-nya bisa ke 8.700-an untuk saham Bank Mandiri ini ya. Untuk besok mungkin secara teknikal patok aja level ini, semoga aja bisa nguji resistennya lagi di 7.500. Tapi kalau belum bisa breakout di atas itu ya kemungkinan sideways dulu ya. Kalau IHSG-nya masih bagus, cuman kalau IHSG-nya koreksi ya hati-hati aja untuk saham Bank Mandiri. Kalau koreksinya lumayan dalam, supportnya bisa ke 7.075. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini aslinya keluar ya. Ya keluar sih 20 eman lebih. Hitungannya sih nggak terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan transaksinya 900-an M, jadi sebagian masuk, bagian keluar. Mungkin sebagian yang keluar itu ya taking profit di resisten ya. Mengingat juga ya SG-nya juga udah di pucuk, jadi AK ini ya, AK versi asing jualan 200-an M ya mungkin diamankan dulu ya sebagian profitnya, takut IHSG koreksi. Kemudian untuk asingnya yang masuk ada KZ 126,4 M ya, hampir seluruh transaksinya buy untuk KZ versi asing di saham Bank Mandiri. Selain KZ, BK versi asing juga masuk 62 M. BBRX versi asing ini juga masuk ya, yang keluar ya ini K ya paling banyak 209,3 M, mungkin taking profit di resisten. Kemudian DXCC juga keluar versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy sebagian masuk, sebagian retail kok masuk di resisten. Ini pertimbangannya apa? Mungkin buat teman-teman yang hari ini entry di saham Bank Mandiri bisa ditulis di kolom komentar ya, pertimbangannya apa masuk di harga atas. Ya kalau untuk jangka panjang disclaimer udah punya posisi di bawah, jadi cuma nambah muatan aja, average up. Ya pantau aja level 7.500 untuk besok Jumat ya. Jumat itu agak rawan ya, rawan aksi taking profit. Rawan, cuman untuk kenyataannya ya kita lihat aja besok ya, lihat selama running trade apakah IHSG masih aman atau enggak. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau aja 7.500 untuk besok Jumat. Nah, di awal market ya mudah-mudahan masih bisa hijau. Mudah-mudahan ya, kalau tiba-tiba merah, ya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit nggak ada salahnya buat sebagian diamankan, nanti ambil posisi lagi ketika ada tanda-tanda buat pullback lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, supportnya cukup dalam di 7.075 dan resistennya di 7.500. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BNI hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik lumayan tinggi, 2% lebih, open gap atas di awal market dan ini close-nya pas di resisten ya, di 5825. Jadi untuk minggu besok maksudnya ya, kok minggu depan. Untuk besok Jumat lihat di awal market ya, ini di resisten loh. Jadi kalau gagal breakout ya rawan koreksi seperti Bank Mandiri hari ini. Ya apalagi ini ninggalin gap up ya. Hari ini langsung open gap atas, sempat turun naik, ini pas di resisten sih 5825 ya. Atau mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit, mudah-mudahan besok koreksi dulu. Cuman kalau tetap bisa breakout, volumenya bagus ya di sini ya, target price selanjutnya di harga tertingginya di 6.250, lumayan tinggi. Breakout di atas tuh ya mulai ngejar resisten baru ya di 7.400-an.
Ya kita lihat aja untuk besok di awal market kalau secara BBNI ya, kalau secara teknikal BBNI gimana, lihat di awal marketnya. Kalau secara broker summary hari ini sih aslinya masuk cukup banyak di saham BBNI. Sebanyak 309 M ya, hitungannya cukup banyak ini. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 19 ya, diakumulasi oleh asing nih. RX 100% buy, kemudian TP juga hampir seluruh transaksinya buy, KZ hampir seluruh transaksinya buy, AG juga hampir seluruh transaksinya buy. Jadi broker-broker asing hari ini masuk kayaknya cenderung untuk jangka panjang ya di saham BBNI di harga saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau entry mungkin untuk jangka panjang juga nggak ada salahnya, tapi kalau untuk trading atau swing ya karena ini udah di resisten ya amannya untuk besok lihat di awal marketnya gimana. Kalau koreksi hati-hati, supportnya lumayan dalam di 5.500 ya. Kalau naik ya resistennya lebih tinggi sih. Jadi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau udah punya di harga bawah dan untuk jangka panjang di hold aja. Mudah-mudahan bisa breakout ya kalau dalam waktu dekat. Tapi kalau mau nambah muatan ya lihat situasi dan kondisinya dulu untuk besok. Hari Jumat soalnya ya. Hari Jumat kalau malah turun kan weekendnya nggak enak. Oke, itu untuk saham Bank BNI, lihat di awal market gimana ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi. Naik 0,64% di awal market open gap atas, tapi habis itu koreksi turun. Candlenya kecil ya. Tapi belum ada tanda-tanda bearish sih, malah masih naik, masih bullish ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya BRIS, apalagi sentimen buat perbankan bagus ya sejauh ini. Hari ini asingnya net buy 31 eman, masih masuk untuk asingnya, semoga aja ya besok masih bisa naik. Kalau kita lihat lebih detail, ada AK versi asing net buy 23M, kemudian BK versi asing net buy 10,9M, YUZP TP versi asing juga net buy, yang keluar SQCC. Cuman lebih banyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, sebagian retail untuk lokalnya masuk ini di saham BRIS, jadi harga sahamnya nggak terbang, mungkin itu ya penyebabnya. Ya untuk besok sih kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya, kalau IHSG-nya bagus mudah-mudahan bisa naik mulai ngeji resistennya di 3.480-an ya. Kita lihat untuk besok. Buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, kalau tetap masih mau hold, disclaimer target price-nya di sini sekiranya berat buat breakout di atas 3.480-an ya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya. Takutnya koreksi, atau kalau turun supportnya lumayan dalam ya, agak sayang ya kalau turun ya. Mungkin yang belum punya posisi bisa wait and see aja dulu, soalnya ini di tengah-tengah ya antara support sama resisten, jadi agak nanggung sih kalau mau entry. Untuk besok mungkin lihat IHSG bagus naik, kalau IHSG kurang bagus atau sideways atau malah turun ya hati-hati aja untuk saham BRIS. Kalau koreksi supportnya cukup dalam di 2960. Kalau menurut saya sih skenario-nya akan sideways dulu ya. Kalau IHSG-nya bagus naik, lihat di awal market besok gimana untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN nih, yang hari ini juga naik lumayan tinggi ya, sentimennya juga cukup bagus. Saham-saham properti juga naik. Saham BBTN-nya mulai uptrend, naik ke level 1535 untuk hari ini, 3,37%. Secara valuasi masih cukup murah, belum terlalu mahal. Jadi buat teman-teman yang mau entry harga saat ini ya semoga aja potensi capital gain-nya masih cukup gede ya. Kalau kita lihat valuasinya BBTN di level 1500-an ini kayaknya masih di 0,6-an sih. BBV 0,69 ya, 0,69. Kalau kita lihat transaksinya hari ini BBTN asingnya udah mulai masuk, jumlahnya juga hitungannya lumayan banyak untuk sekelas BBTN, 77,5M.
Kalau kita lihat lebih detail, BBTN hari ini tanggal 19 September. Nah, diakumulasi ya, ini kelihatan sekali ZP, NICC, ZP-nya versi asing, NI-nya versi lokal. Yang distribusi YP versi lokal. Untuk aslinya sendiri NetBuy, ZP, CC, YU, AK ya, aslinya masuk ini. Yang keluar untuk aslinya hitungan juta aja, nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Kalau secara teknikal, resisten selanjutnya ada di level 1600-an. Di sini ya, 1620, 1520. 1610 ya, ini resistennya di sini 1610. Untuk support terdekatnya di 1520. Jadi untuk besok kalau naik ya target price-nya di 1600-an, tapi kalau koreksi turun bisa pantau level 1520. Ini support terdekatnya ya. Ini berhasil breakout sih, dan breakout-nya juga cukup bagus ya, cukup kuat ya. Kalaupun turun ya mudah-mudahan skenario-nya seperti ini, mantul naik dan entry di area sini. Nanti antisipasi di level ini kalau koreksi ya. Cuman kalau langsung naik kan ya ini target price-nya ya di 1610. Oke, itu untuk saham BBTN. Ini breakout, distrike asing masuk, trennya juga bagus, sentimennya bagus. Mudah-mudahan besok IHSG bagus juga bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII ya. Kita cek saham ASII yang hari ini ditutup masih surplus sih, walaupun tadi sempat koreksi ya, sempat merah, sempat turun ke level 5200, cuman ditarik naik lagi dan plus di 5275. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASII tanggal 19 September asingnya keluar. Kemarin masuk banyak ya, tapi hari ini kok asingnya keluar, apa masuk? Kalau kita lihat dari kemarin sih masih net buy. Soalnya kemarin masuknya lumayan banyak. Hari ini tanggal 19 untuk sama ASII ya masih sedikit masih ada akumulasi sih, cuman yang akumulasi sebagian lokal. PD versi lokal netbuy 48M, DR ini versi lokal netbuy 41,5M, kemudian NI versi lokal netbuy 11,6M. Lokalnya akumulasi ya, jadi lokalnya lebih banyak masuk. Untuk asingnya nggak terlalu mendominasi untuk hari ini, asingnya malah jualan ya ini. AKZP kalau kita lihat siapa yang kemarin masuk, YU ya, hari ini YU versi asingnya masih masuk walaupun cuma 3M-an ya belum jualan lah intinya. Jadi semoga aja YU mau jaga harga untuk beberapa hari ke depan di saham ASII. Buat patokan aja mungkin supportnya di 5175 ya, selama nggak jebol di bawah itu aman. Ini secara tren sih udah konfirmasi breakout ya, jadi mudah-mudahan aja bisa naik nguji 5400-an untuk saham ASII. Kalau melihat sentimen sejauh ini sih kayaknya mudah-mudahan bisa ke area sini ya untuk saham ASII. Oke, itu untuk saham ASII resistennya di 5425. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto ya, tadi sempat turun ke area support ya, ke bahkan ke 59, cuman ditarik naik lagi dan ditutup surplus 3% ya. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat ambil di support 59 ya lumayan ya floating profitnya. 59 ke 63, 4 poin ya, 4 poin untuk saham Goto di level harga saat itu lumayan gede. Kalau kita lihat untuk transaksi Goto, aslinya sih net sell ya, net sell 88M. Kok 88? Oh, hari ini 19 ya. Net sell lagi 60M-an. Kalau kita lihat lebih detail, market makernya apakah masih MG di saham Goto hari ini BK jualan cukup banyak, yang market makernya masih MG. Cuman MG-nya juga jualan, ini net sell 33M. Jadi ya mereka net sell sih, jadi perlu hati-hati ya. Yang masuk paling banyak RF, dan emang RF sih kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir ini emang cenderung akumulasi di saham Goto. Ini udah net buy 167M dalam minggu ini ya. Average buy-nya di 63, berarti posisi RF untuk minggu ini BEP. Nggak floating loss, nggak floating profit, pas di 63.
eh ya untuk besok sih supportnya masih di 59 ya, support kuatnya. Kalau mau entry langsung di awal market agak beresiko, mungkin kalau dikasih kesempatan lagi koreksi turun, nah itu kesempatan buat entry. Tapi kembali lagi sih, kalau buat teman-teman yang udah terbiasa trading di saham goto, tahu karakternya, disclaimer ya kalau mau masuk untuk scalpingan. Oke, itu untuk saham goto, resisten terdekatnya di 65. Untuk besok ya kayaknya rawan koreksi dulu ya di awal market, mengingat MG-nya jualan, kemudian ini juga ada yang jualan cukup banyak juga ya untuk asingnya, yaitu BK ya agak gimana ya. Untuk retailnya hari ini keluar jadi naik ya, mungkin tadi sempat turun, retailnya keluar dinaikin. Untuk besok sih disclaimer, kalau mau entry untuk trading aja itu lebih aman. Oke, itu untuk saham goto. Selanjutnya kita akan coba cek saham Telkom. Udah cukup lama ya nggak kita bahas. Hari ini naik pas di resistennya ya, walaupun pergerakannya masih agak lemot ya, bukannya lemot sih. Ya emang gini ya karakternya untuk saham Telkom beberapa hari terakhir ini. Naiknya ya nggak tinggi-tinggi banget lah. Hari ini naik 0,64% ke resistennya 3140. Close di resisten 3140. Jadi lihat di awal market kalau volumenya bagus, IHSG hijau ya, mudah-mudahan bisa naik ya untuk saham Telkom. Cuman kalau koreksi turun ya kemungkinan masih sideways seperti ini, antara support kuatnya di 2990-an sama resistennya 3140. Kalau kita lihat hari ini Telkom tanggal 19 asingnya masuk lumayan banyak, 163,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 19 ada yang akumulasi ya, yaitu KZ versi asing sebanyak 116,2 M net buy. Kemudian di Zol BK, BB versi asing juga masuk. Kalau kita perhatikan transaksi hari ini cukup bagus untuk saham Telkom, diakumulasi oleh asing. Mudah-mudahan untuk besok mulai naik ya, soalnya ya itu kayaknya yang belum kemana-mana itu Telkom ya bukannya belum kemana-mana ya, maksudnya masih cukup di bawah harganya itu Telkom. Perbankan udah naik, ASI juga udah mulai rebound. Untuk Telkomnya masih di level 3100-an aja ini. Oke, itu untuk saham Telkom, atau aja di awal market, semoga aja bisa langsung hijau. Dan kalau ada yang cek harga di 3140, 3150, disclaimer juga buat teman-teman yang mau entry. Nanti untuk target price-nya bisa ke 3280 ya kalau untuk swing. Breakout di atas itu mulai ngegas ini, apalagi ada gap up yang lumayan lebar. Kalau menutup gap berarti paling nggak ke 3400-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik ya setelah kemarin ya turun ke area support, tapi kan kita kemarin lihat bareng-bareng ya kalau angkanya terus masuk ya, jadi ada yang jaga harga di area support hari ini hijau. Mungkin buat teman-teman yang tadi entry kemudian floating profit lumayan diamankan, misal seperti itu ya lumayan ya. Ya soalnya kan hari ini naik, tadi sempat lumayan tinggi juga ke 1125, cuman habis itu turun sih. Kalau kita lihat apakah akannya masih masuk di saham brand untuk hari ini, tanggal 19 asingnya masih masuk 40 M-an ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini BK-nya jualan tapi akannya masih masuk, akannya masih jaga harga ya, cuman BK-nya jualan ya. Mungkin ini yang bikin brand hari ini ada perlawanan turun ketika harganya udah naik lumayan tinggi. Bagian retail keluar ya, XL keluar, XC keluar, SQ keluar, NI keluar, retailnya keluar. Ya mungkin untuk besok sih kalau melihat angkanya masih berani masuk cukup banyak, pasti ada pertimbangan tertentu. Mudah-mudahan aja masih bisa naik ya, dan nggak jebol di bawah 10.700. Mungkin selama nggak jebol aja di bawah 10.700 aman untuk saham brand. Tapi amannya untuk trading ya. Kalau untuk investasi ini udah di pucuk ya, walaupun secara market cap ya hitungannya cukup gede ya, hitungannya paling gede juga ini.
Cuman ya hati-hati aja sih sahamnya untuk trading untuk harga saat ini, dan buat patokan supportnya di 10.700. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik tipis, cuman secara teknikal belum bisa breakout lagi di atas 3.700 ya. Plus di 3660 sempat turun naik. Kalau kita lihat hari ini Adaro transaksinya gimana, aslinya sih net buy ya, lumayan banyak 90-an M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk aslinya yang akumulasi ada TP, KZ, kemudian AK, YU, BK, ZP, ya cukup banyak ya broker-broker asing yang hari ini masuk, dan hitungannya yang keluar kecil untuk aslinya, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell, lokalnya jualan, MG versi lokal masuk, bagian retail juga ikut-ikutan masuk. Harga sahamnya belum naik tinggi, mudah-mudahan aja untuk besok bisa naik lagi. Pantau resistennya 3710 ya, 3700 berapa ini, 3720 ya. Kalau masih kiranya berat buat breakout di atas itu ketika hijau ya jangan buru-buru entry, takutnya turun. Ini harganya juga udah di atas sih untuk saham Adaro, hitungannya sih seperti itu ya. Jadi kalau mau entry amnya untuk trading aja untuk saat ini. Yang belum punya posisi dan baru mau entry dipertimbangkan lagi aja, cari saham yang harganya masih di bottom ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya cukup dalam 3415 dan resistennya 3720. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Ini yang hari ini ngegas lagi, mulai naik ya, mulai rame. Dan ini berhasil breakout di atas resisten kuatnya 111, close di 117. Candlenya cukup bagus dan ya harganya hitungannya belum terlalu, kalau dibilang belum terlalu tinggi ya enggak juga sih, maksudnya ya kalau mau entry sebenarnya agak telat ya. Cuman kayaknya masih ada potensi naik loh ini untuk saham Bumi, jadi menarik ya buat dipantau untuk trading. Volatilitasnya juga cukup tinggi, kita tahu sendiri. Resistennya ada di 138, kayaknya sih kemungkinan bisa ya kalau ke level ini, kemungkinan loh, ini nggak pasti. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Lihat transaksinya dulu, apakah udah mulai rame atau masih sepi atau masih biasa aja. Kalau lihat transaksinya sih masih belum terlalu wah ya, masih biasa aja ini untuk sekelas Bumi, tapi udah bisa naik cukup tinggi ya. Jadi ini market maker utamanya MGCC, keduanya net sell, yang akumulasi BB ya, BB-nya versi asing, BB-nya versi lokal, dan BB versi lokal 100% buy, tidak melakukan penjualan ya, jadi murni akumulasi. Ya untuk saham Bumi sih kalau tiba-tiba ramai gitu nggak menutup kemungkinan bisa terbang loh. Untuk saham Bumi masih ada potensi seperti itu kalau menurut saya ya. Cuman kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry ya amannya ya, mungkin kalau besok dikasih kesempatan koreksi dan di area 111 1110 mungkin 110 112 level ini yang ya kalau untuk saat ini yang paling menarik ya buat entry. Kalau udah di 117 agak nanggung sih, walaupun masih ada potensi naik ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Besok ya kalau di awal market merah tunggu di area supportnya 111, mungkin seperti itu aja. Dan kalau naik resistennya lumayan tinggi 137. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.